Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Salam semua saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, yang ajaib luar biasa, kami sembah nama-Mu. Pada hari ini kami mohon belas kasih-Mu, kuduskan kami, layakkan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi supaya kami mendengarkan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kebangunan rohani. Ditolong Tuhan kami dalam segala hal, supaya hidup kami menjadi saksi memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai dengan ke-26. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Yesus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri
lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita belajar firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26, dan juga dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai habis. Minggu lalu kita baru memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, "Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa." Dan juga kita boleh juga lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Sekarang kita belajar di dalam Kisah Para Rasul 3, saudara. Di sini dikatakan
bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus ini sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita tahu Petrus dulu bersama dengan Tuhan Yesus takut, tapi setelah dia menerima kuasa dari Roh Kudus, dia menjadi orang pemberani. Di sini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dikatakan ada seorang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang Bait Allah, dan orang lumpuh ini setiap hari diantarkan orang lain di tempat ini. Jadi artinya orang lumpuh ini hanya meminta sedekah setiap hari. Kalau kita lihat secara logika, kebutuhan orang lumpuh ini sebenarnya bukan sedekah, tapi kesembuhan yang paling mendasar. Tapi saudaraku, di sini dikatakan orang lumpuh ini malah minta sedekah setiap hari. Artinya orang ini bergantung kepada manusia. Jadi di depan bait Allah ini sudah banyak orang yang lewat. Mungkin sudah ada yang dari kata golongan miskin, bahkan juga sudah ada yang lihat orang kaya sekalipun. Sudah sangat bertahun-tahun soalnya orang lumpuh ini duduk di sini. Jadi sudah bergantian orang dilihatnya, dan orang lumpuh ini pun hanya bergantung kepada manusia saja, sebab dia tidak bisa berjalan, tidak bisa mencari nafkah atau lain sebagainya. Kalau dia bisa berjalan, seharusnya perubahan dalam hidupnya pun bisa terjadi. Tapi kenapa orang lumpuh ini minta sedekah? Artinya saudara, bahwa orang lumpuh ini sudah tidak pernah berpikir lagi hidupnya masih bisa berubah atau tidak, hidupnya masih bisa berguna atau hidupnya masih bisa menjadi berkat. Tetapi orang lumpuh ini tidak berpikir sampai ke situ lagi, akibat sudah terlalu lama dia lumpuh, bahkan dikatakan sejak lahir. Jadi udah bosan berpikir hal-hal yang luar biasa, saudara. Hatinya sudah tertutup untuk hal itu. Tapi kita lihat saudara apa yang terjadi. Waktu Petrus dan Yohanes lewat mau ke bait Allah, mau sembahyang berdoa, dan orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes lewat dari depannya, dia pun minta sedekah. Tapi kita dengarkan apa kata Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, "Mari lihat kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Artinya Petrus dan Yohanes sebagai rasul Kristus, mereka tidak punya ekonomi, tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi mereka punya harta di atas segala harta, punya kuasa di atas segala kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama itulah orang lumpuh itu bisa berjalan. Bahkan terjadi perubahan besar. Orang lumpuh ini berjalan, melompat, dan tiba-tiba dia menari memuji-muji Tuhan. Saking dianya sangat senang, gembira hatinya. Itulah yang dimiliki Petrus dan Yohanes, memiliki hanya harta nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saudara, mari kita semua orang yang dalam nama Tuhan Yesus, kita miliki harta yang paling besar, yaitu Yesus. Harta materi yang lain-lainnya itu menyusul. Yang utama dalam hidup kita adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh ini sembuh karena belas kasihan Tuhan Yesus dan mujizat Tuhan Yesus. Tapi boleh kita lihat apa kata Petrus, "Lihat kepada kami." Orang lumpuh ini saudara tidak menolak, tidak membantah, tidak memberontak, tidak mengeraskan hati, bahkan tidak menutup hati. Orang lumpuh ini menurut saja kepada rasul Tuhan ini. Dikatakan lihat, dia langsung melihat dan menatap. Sehingga saudara, orang lumpuh ini pun percaya kepada kata hamba Tuhan ini, kepada rasul Tuhan ini. Dia percaya ucapan mereka karena ucapan Petrus ini benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga berkuasa terjadilah mujizat besar
orang lumpuh itu pun mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Mari kita semua saudara, supaya kita mengalami mujizat kedahsyatan, kita kuat, kita dipimpin Roh Kudus, mari kita nurut apa kata firman Tuhan. Kita mendengarkan nasihat para pemimpin kita, gembala sidang. Sepanjang yang dikatakan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kita bantah, jangan kita berontak. Kita dengarkan apa kata pemimpin rohani kita yang sesuai dengan Alkitab. Karena itu membangunkan iman kita, bahkan kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi saudara, kita sudah melihat sungguh nyata kuasa Tuhan atas orang lumpuh ini. Dan kita juga harus melihat kuasa Tuhan atas hidup kita, supaya kuasa Tuhan itu bisa memuliakan Tuhan, dan kuasa Tuhan itu juga bisa menjadi saksi kepada banyak orang di luar sana. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa orang lumpuh ini juga saudara, dia bisa terus bersukacita dan bersukacita. Karena apa? Karena mujizat yang dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kuasa yang lebih hebat, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus jauh mengatasi segalanya. Untuk itu saudara, mari kita terus memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita terus mau rindu dipimpin Roh Kudus, mau menjadi saksi supaya nama Tuhan terus dikobarkan kepada banyak orang. Jadi saudara, kita harus berkata juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus peduli kepada mereka. Teruslah kita katakan kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus yang kita alami kepada mereka juga. Jadi saudara, kita juga melihat di dalam firman Tuhan di Alkitab bahwa Naaman juga disembuhkan dari sakit kusta. Kita banyak melihat mujizat-mujizat terjadi di Alkitab. Salah satu yaitu Naaman sakit kusta disembuhkan. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5. Kita tahu sakit kusta itu tidak ada obatnya. Bahkan sakit kusta itu adalah sebenarnya kutukan. Tapi itu pun Tuhan Yesus bisa sembuhkan karena dia mau nurut kepada Nabi Elisa. Apa yang dikatakan dia kerjakan saudara. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua. Dalam poin yang kedua kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes terus memberitakan Injil kepada orang yang mengikuti mereka. Karena semakin banyak orang mengikuti mereka, karena mereka masih bingung kok terjadi, kenapa orang ini bisa berjalan, kenapa bisa melompat, kenapa bisa berlari. Orang bingung itu belum habis pikir, jadi mereka terus mengikuti Petrus dan Yohanes. Mereka semakin banyak, semakin berbondong-bondong. Mereka tidak berhenti karena mereka pengen tahu ini kenapa orang ini bisa sembuh. Apakah bahkan ada berpikir, wah ini Petrus dan Yohanes hebat, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tapi Petrus bisa melihat pikiran mereka, bahwa mereka menyangka bahwa kesembuhan itu adalah karena mereka berdua. Makanya Petrus langsung berkata kepada mereka, hei kalian semua orang banyak, jangan salah menafsirkan. Kami ini adalah orang biasa, bahkan kami bisa dikatakan tidak ada sekolahnya. Tapi orang lumpuh ini sembuh karena kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyembuhkan orang Nazaret ini. Yang kamu salibkan itu, yang kamu tolak, yang kamu bunuh, yang kamu berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Yang terus kalian berkata seperti itu. Kuasa itulah, kuasa orang yang kuasa Tuhan yang disalibkan itulah yang menyembuhkan orang lumpuh ini, sehingga dia bisa melompat, dia bisa menari, dia bisa memuji, dia bisa bernyanyi, dia bisa juga menyembah Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dia sembah, yang kami sembah dan harus kamu sembah. Allah, Ishak dan Yakub lah yang membuat orang ini menjadi sembuh. Jadi kalian jangan salah berpikir, jangan persepsi kami ini manusia biasa. Artinya saudara, bahwa Rasul Tuhan ini rendah hati,
bahwa itu bukan karena gagah mereka, tapi karena memang kuasa dari tempat yang maha tinggilah, kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan orang tersebut. Artinya Petrus dan Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita pun dan semua keluarga besar kita harus berkata kita menyembah Allah Isa, Yakub dan Abraham, supaya berkat itu pun tercurah bagi kita dan semua keturunan kita. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya tujuan Petrus dan Yohanes terus menyampaikan Injil kebenaran ialah supaya orang-orang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Petrus juga membongkar kesalahan, kejahatan orang-orang ini, karena orang-orang ini termasuk orang-orang menyelibkan Tuhan Yesus, supaya mereka sebenarnya sadar atas perbuatan mereka. Jadi memang saudara, kalau dosa itu dibongkar saudara, bukan untuk mempermalukan, supaya ada terjadi perubahan, yaitu berubah hati dan pikiran, bahkan bisa bertobat. Tujuan Petrus mengatakan kamu yang menyelibkan itu, dia membongkar kesalahan orang ini, bukan dia mempermalukan, supaya mereka benar-benar sadar bahwa mereka yang menyelibkan, dan mereka benar sadar bahwa anugerah itu ternyata datang dari orang mereka selipkan itu, dengan kesaksian orang lumpuh itu mengalami mujizat Tuhan. Kesempatan besar bagi Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan. Semakin saudara semaraknya, semakin berkembangnya firman Tuhan di negeri itu, dan semakin banyak orang mendengarkannya, bahkan bertambah, makin banyak itu semakin ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan lewat pelayanan Petrus dan Yohanes. Yaitu satu hal kita lihat begitu luar biasa pengurapan Roh Kudus kepada Petrus dan Yohanes. Mereka tidak mau berhenti berbicara, mereka tidak mau juga dilarang. Bahkan mereka berkata Injil adalah kekuatan Allah. Lewat nama Tuhan Yesuslah semua manusia diselamatkan. Manusia semua harus menerima anugerah. Bagaimana dengan kita saudara? Adakah sampai hari ini kita masih mau bersaksi? Adakah hari ini kita masih mau menjadi berkat? Adakah sampai hari kita dipimpin Roh Kudus? Adakah sampai hari kita masih memuliakan Tuhan? Mari saudara kita bangkit. Kalau kita sudah jatuh, mari kita bangkit kembali supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara, kita harus berkata seisi rumah kita, keluarga besar kita, orang sekitar kita, mereka juga adalah harus menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Katakan kepada diri kita sekarang, aku harus menerima berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kisah Rasul 4 saudara, kita lihat di poin yang ketiga bahwa Petrus dan Yohanes dihadapkan di mahkamah agama. Karena begitu semangat, begitu luar biasa berkobar mereka menyampaikan Injil kebenaran kepada banyak orang. Ternyata di antara mereka juga ada orang yang diam-diam melaporkan kepada mahkamah agama. Di sini mulai pemberitaan Injil dilarang. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut. Justru semakin dilarang, semakin firman Tuhan merambat kemana-mana, semakin kebenaran ditegakkan. Karena kuasa dari Roh Kudus di tempat yang maha tinggi terus bekerja dan bekerja tanpa henti-hentinya. Pemberitaan Injil terus berkobar, akibat mujizat terjadi, yang lumpuh mengalami kesembuhan. Allah di tempat yang maha tinggi menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Jangan dibalik. Allah yang di tempat maha tinggi menjadi manusia, yaitu kesaksian terus bergulir menerus memperdengarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Petrus juga dan Yohanes mulai saudara diperiksa. Mereka diperiksa oleh mahkamah agama, yaitu pemimpin-pemimpin besar. Mereka mulai ditanya-tanya. Tujuan mereka supaya mereka dihukum, supaya mereka berhenti
menginjil supaya tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Ini artinya firman Tuhan mulai dihambat. Kalau kita lihat di dalam pasal 4 ini ayat 5-7, mereka mulai memeriksa Petrus dan juga pejabat-pejabat ini mulai berkata memberhentikan pengajaran, jangan diulangi lagi. Karena saudara, mereka takut orang-orang ini mengikuti Petrus dan Yohanes terus menerus. Yohanes disidang di Yerusalem. Mereka disuruh tutup mulut karena mereka disuruh tidak boleh lagi menginjil, tidak boleh lagi menyampaikan firman Tuhan. Jadi pejabat ini saudara terus memeriksa tapi nggak ditemukan. Akhirnya saudara, Petrus juga dan Yohanes disuruh keluar saudara karena belum ditemukan. Tapi rapat itu juga masih tetap dilanjutkan mereka sampai mereka bingung hukuman apa yang dijatuhkan kepada Petrus dan Yohanes, dan mereka juga bertanya-tanya, dengan nama siapa dan kuasa siapa kamu menyembuhkan orang lumpuh ini? Dengan jelas saudara, Petrus menjawab, dengan nama Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya yang menyembuhkan orang lumpuh itu, orang Nazaret itu, yaitu Yesus yang kamu tolak, kamu bunuh, kamu hina, kamu salibkan. Nama itulah menyembuhkan orang Nazaret itu dan juga kuasa kebangkitannya. Petrus begitu beraninya menjawab imam besar itu tanpa takut, tanpa malu, tanpa ragu-ragu saudara. Dan mereka terus berkata bahwa Tuhan Yesus yang kau salibkan itulah. Di sini pun dibongkar juga kesalahan mereka oleh Petrus supaya imam-imam ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, supaya anugerah itu jadi bagi mereka. Dan juga sebenarnya pertanyaan yang sama waktu itu ditanyakan imam-imam juga kepada Tuhan Yesus. Sama pertanyaannya di dalam Matius 21 ayat 23. Jadi saudara, pertanyaan yang sama atas Yohanes dan juga kepada Yesus ditanyakan imam-imam besar. Jadi saudara, di sini kita tidak perlu takut mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita kepada siapapun, karena hanya nama itu yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Tujuan Petrus terus menyatakan Injil supaya nyatalah firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu sangat penting bagi setiap orang, karena hidup ini sementara, mati bisa tiba-tiba. Jadi harus berpegang penuh kepada Tuhan Yesus supaya keselamatan itu menjadi milik kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ayat ini sudah iya dan amin, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Kita juga bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Petrus dan Yohanes tetap memperkatakan Injil kebenaran dengan tidak henti-hentinya. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pun jangan pernah berhenti mengatakan kebenaran kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dilihat di sini tidak ditemukan kesalahan mereka waktu mereka menginjil. Artinya Roh Kudus terus bekerja, kebenaran disampaikan karena Roh Kudus melingkupi Petrus dan Yohanes, sehingga para imam itu tidak bisa berkata apapun. Mereka hanya katakan, udah tutup mulut, jangan lagi mengajar, karena mereka sudah kehilangan akal untuk menghukum. Tidak ada hukuman yang pas kepada Petrus dan Yohanes. Jadi mereka hanya bilang, udah tutup mulut, jangan lagi katakan kebenaran. Artinya mereka melarang. Tapi dilarang penginjilan firman Tuhan makin merambat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
bagian kita bersaksi, bagian kita menjadi garam dan terang, bagian kita memuliakan nama Tuhan. Poin keempat di sini saudara, mari kita lihat bagaimana berjemaat. Kalau kita lihat di dalam kalau kita melihat cara hidup jemaat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka tekun berdoa sehati dan seperasaan. Jadi bagaimana cara hidup berjemaat? Sebenarnya jemaat pun sangat penting untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga sangat penting mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Saudara, sebagai jemaat mari kita saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengasihi. Itu yang utama dalam kehidupan berjemaat. Yang utama mari setia beribadah, setia baca firman Tuhan, setia berdoa. Di gereja kita ada ibadah doa setiap hari Senin sampai jam 8 malam saudara, sampai hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8. Itu bukan waktu yang lama, itu hanya 1 jam. Mari berikan waktu kita ikutin peraturan yang ada, karena doa sangat penting bagi kita semua, karena doa adalah kekuatan kita. Jangan saudara diabaikan begitu saja. Artinya mari kita ikuti peraturan-peraturan yang ada di organisasi gereja kita supaya kita bertumbuh. Mari kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Mari kita bersaksi. Mari kita saudara menolong orang lemah. Teman-teman kita yang lemah kita tolong. Jangan kita omongin, jangan kita gosipin kelemahan kekurangannya. Bantulah dalam doa. Kalau kita bisa bantu dalam ekonomi, bantulah dalam ekonomi supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita di dalam berjemaat. Artinya salinglah kita mengasihi saudara. Salinglah kita memperhatikan satu sama lain. Yang utama, tetaplah rajin baca firman, berdoa. Rajinlah kita memuji menyembah Tuhan, karena itulah kuasa yang kita alami. Hari lepas hari kita bisa lewati. Kalau hubungan kita manis dengan Tuhan, kita menerima kuasa yang hebat dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus. Minta keberanian, minta pimpinan Roh Kudus. Kita mau ditolong supaya hidup kita berguna. Jadi saudara, pembacaan firman Tuhan ini saudara, saya ambil ada 4 poin, yaitu poin pertama, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Yang kedua, pemberitaan Injil mulai berkembang. Poin ketiga, pemberitaan Injil mulai dilarang-larang. Ini di Kisah Rasul 4 mulai ya. Dan keempat, cara hidup berjemaat. Kita koreksi bagaimana cara hidup kita berjemaat. Jangan siapa lu siapa gua, tapi persoalanmu persoalanku. Kita harus seperti itu karena Tuhan Yesus semua mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Diberkati yang mendengarkan firman Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengajari kami. Kami kuat karena kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati gembala sidang, para staf pastoral, kaum wanita, kaum pria, para pemuda, remaja sekolah minggu, semua Tuhan yang ada di gereja kami, bahkan di luar juga. Tolonglah Tuhan, selamatkanlah orang-orang di luar kami dan orang-orang dalam gereja kami. Berkatilah jasmani, rohani, materi, supaya kami sangat ditolong Tuhan, supaya kami muliakan Tuhan. Yang berulang tahun minggu ini, Tuhan berkatilah sehat, kuat, panjang umur mereka semuanya. Semuanya kami berkobar untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.